Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan artikel dari analisis clustering rekomendasi anime berdasarkan pengguna dengan metode K-means untuk mapel pengantar data science yang diampu oleh Bu Normalita Sari SSI MPD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Rian Arya Pramudia dengan NIM 210101036. Perkenalkan, saya Sofiana Ardil Lestari dengan NIM 21010101038. Perkenalkan, nama saya Yeremia Dimas Abioso dengan NIM 210101042. Yang pertama, pendahuluan. Dalam era digital saat ini, industri anime terus berkembang pesat dengan hadirnya banyak judul baru dan platform streaming yang menawarkan berbagai pilihan. Namun dengan begitu banyaknya anime yang tersedia, menjadi semakin sulit bagi pengguna untuk menemukan anime yang sesuai dengan profesi mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini menggunakan metode clustering K-means untuk merekomendasikan anime berdasarkan perilaku pengguna. Fokus diberikan pada analisis rating anime oleh pengguna untuk mengatasi variasi kriteria rating antara pengguna. Kami memutuskan untuk menghitung rata-rata peringkat dari setiap pengguna. Dengan cara ini, anime yang mendapat rating lebih tinggi dari rata-rata rating pengguna akan dianggap sebagai anime yang disukai oleh pengguna. Dengan menggunakan pendekatan ini, kami berharap dapat mengidentifikasi dan untuk itu kenapa kita mengambil clustering rekomendasi anime berdasarkan pengguna membantu untuk memahami frekuensi dan pola kesamaan antara pengguna. Dengan menggunakan metode ini, rekomendasi anime dapat dipersonalisasi sesuai dengan kesukaan setiap pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna mendapatkan rekomendasi yang lebih relevan dan sesuai dengan minat mereka. Selain itu, clustering juga membantu dalam meningkatkan efisiensi pengelompokan data pengguna dan mengatasi masalah cold start di mana rekomendasi dapat diberikan bahkan pada pengguna baru dengan sedikit data. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode clustering K-means untuk merekomendasikan anime berbasis pengguna. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis data. Memakai subjek penelitian data anime dan data peringkat pengguna yang diambil dari file CSV, anime CSV, rating CSV. Data anime dan data peringkat pengguna diperoleh dari sumber yang tersedia. Kemungkinan data tersebut dibersihkan dan dipersiapkan untuk analisis lebih lanjut. Metode clustering K-means digunakan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan riwayat peringkat anime mereka. Selanjutnya, nilai rating rata-rata pengguna dihitung untuk membandingkan peringkat anime yang disukai oleh pengguna. Data anime dan data peringkat pengguna digabung berdasarkan ID anime yang sesuai. Tabel silang dibuat untuk menganalisis kesamaan antara pengguna berdasarkan frekuensi anime. Untuk menjamin keabsahan data, proses pembersihan dan persiapan data dilakukan dengan cermat. Selain itu, validasi dan reliabilitas dataset yang digunakan perlu dipertimbangkan. Dalam penelitian ini, data anime dan data peringkat pengguna berasal dari sumber yang dipercaya. Mengapa metode K-means dipilih untuk melakukan clustering dalam analisis rekomendasi anime?
Qimen dipilih karena merupakan salah satu metode clustering yang efisien dan mudah diimplementasi. Metode ini mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat dengan titik data dan pusat cluster. Dalam konteks rekomendasi anim, Qimen dapat mengidentifikasi kelompok pengguna dengan frekuensi serupa berdasarkan rating anim yang mereka berikan. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Berikut adalah tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama, data modeling, yaitu baca data set anime.csv dan rating.csv, lalu lakukan processing data seperti menghapus kolom yang tidak diperlukan. Pada anime.csv terdapat kolom anime ID, name, genre, type, episode, rating, dan member. Lalu pada rating.csv terdapat user ID, anime ID, dan rating. Yang kedua yaitu perhitungan rating rata-rata per pengguna. Yang pertama itu kelompokkan data rating terlebih dahulu berdasarkan pengguna, lalu hitung rating rata-rata untuk setiap pengguna dengan kode Python seperti ini. Untuk hasilnya nanti akan seperti user ID dan main ratingnya. Lalu yang ketiga, gabungkan dua dataset. Yang pertama langkahnya gabungkan dua dataset anime dan dataset rating berdasarkan kolom anime ID. Kode Pythonnya seperti ini. Di sini di dalam kode Python itu kita menggunakan 1000 data yang tersedia pada masing-masing dataset. Nanti hasilnya akan seperti anime ID, name, genre, tipe, episode, rating, members, user ID, user rating, dan ada main rating juga. Kita akan mengambil untuk ini kita akan mengambil 1000 data dari masing-masing kolom. Yang keempat, membuat cross table. Kita buat tabel silang atau cross table antara user ID dan nama anime untuk menampilkan detail anime yang disukai oleh pengguna dengan program Python yang telah kami buat. Berikut ini adalah tabel hasil kemennya. Lalu ini adalah titik data axis PCI 3D. Lalu ini adalah titik data dalam axis PCI 2D. Lalu akan muncul hasil klasternya, misalnya klaster kosong dengan paling banyak adalah no game no left, snake equal no kojin, ada juga genrenya, episode, rating, dan membernya. Ada juga cluster 1 dengan yang dominan adalah Death Note, Sword Art Online, Shingeki no Kyojin, beserta genre, episode, rating, dan membernya juga. Ada dua cluster 2 dengan rata-rata yang paling banyak Shingeki no Kyojin, Death Note, Sense God, dan lain-lain. Lalu sampai dengan cluster 3 Mayo Chiki, dan lain-lain. Selanjutnya kesimpulan. Simpulan dari penelitian ini adalah dataset yang terdiri dari 1000 anim dan data rating pengguna berhasil digunakan untuk menganalisis rekomendasi pengguna terhadap anim. Dengan menerapkan metode clustering Kamen, pengguna berhasil dikelompokkan menjadi 4 klaster berdasarkan rating anim yang mereka berikan. Setiap klaster memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal genre dan popularitas anim yang disukai. Dengan informasi ini, rekomendasi anim dapat diberikan kepada pengguna berdasarkan klaster yang mereka masuki.
Penelitian ini memberikan wawancara yang berguna dalam memahami preferensi pengguna terhadap enim dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan rekomendasi enim dan yang lebih personal dan relevan. Karakteristik klaster berikut. Klaster 0, anime yang populer dalam klaster ini termasuk No Game No Life, Shingeki no Kyojin, Sword Art Online, Steins Gate, dan lain-lain. Genre yang dominan adalah adventure, komedi, dan fantasi. Klaster 1, anime yang populer dalam klaster ini termasuk Death Note, Sword Art Online, Shingeki no Kyojin, Full Metal Alchemy, Brotherhood, dan lain-lain. Genre yang dominan adalah misteri, polis, dan psikologi. Klaster 2, anime yang populer dalam klaster ini termasuk Shingeki no Kyojin, Death Note, Steins Gate, Fundamental Alchemy, Brotherhood, dan lain-lain. Genre yang dominan adalah action, drama, dan fantasi. Klaster 3, anime yang populer dalam klaster ini termasuk Mayochiki, Mondaichi, Taichi ga Isekai, Karakurusoidesu, Mirai Nikki, TV, Sankarea, dan lain-lain. Genre yang dominan adalah komedi, ecchi, dan romance. Berdasarkan hasil clustering, kita dapat merekomendasikan anime kepada pengguna berdasarkan klaster yang mereka masuki. Sebagai contoh, untuk pengguna dalam klaster 0, kita dapat merekomendasikan anime seperti No Game No Life, Shingeki no Kyojin, dan Sword Art Online. Saran untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penambahan algoritma clustering lainnya dan melakukan perbandingan antara beberapa algoritma tersebut untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.